Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Aiman Wahyudin akan menjelaskan mengenai tentang materi kami dari kelompok 2, yaitu Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, di mana yang dibimbingi oleh Bapak Idil Wademi, SEI, MSI. Baiklah, yang pertama sekali saya akan menjelaskan mengenai tentang kontribusi Islam pada ekonomi modern. Nah, Joseph Schumpeter dalam bukunya History of Economy Analysis di Oxford University pada tahun 1954 mengatakan bahwasanya terdapat great gap dalam sejarah pemikiran ekonomi selama 500 tahun, yaitu masa yang dikenal dengan Dark Ages. Nah, ketika Barat dalam suasana kegelapan dan keterbelakangan itu, Islam sedang mengalami kejayaan dalam ilmu pengetahuan. Nah, The Dark Ages adalah suatu masa yang sengaja ditutup-tutupi oleh Barat karena pada masa inilah pemikiran-pemikiran ekonomi Islam dicuri oleh ekonom Barat. Kemudian selanjutnya itu ada beberapa pemikiran ekonomi Islam yang dikutip oleh ekonom Barat tanpa menyebutkan sumber kutipannya tersebut. Di antaranya, yang pertama, itu ada beberapa lembaga ekonomi yang ditiru oleh Barat dari dunia Islam. Ada seperti Syirah atau Serikat Dagang, kemudian Suftaj atau Bill of Exchange, kemudian Hawala, kemudian Funduk. Kemudian di mana funduk itu ialah seperti untuk biji-bijian dan tekstil ditiru dari Baghdad, Cordova dan Damaskus. Kemudian Darut Tiras itu pabrik yang didirikan dan dijalankan negara didirikan di Spanyol, Skilia, Plereno. Wilayah Hisbah yaitu polisi ekonom atau pengawas ekonomi perdagangan yang sudah ada sejak masa Rasulullah SAW, juga ditiru oleh Barat. Nah, kemudian yang kedua, diadopsinya kata kredit yang dalam ekonom konvensional dikatakan berasal dari bahasa Yunani, yaitu credere atau credo, yang berarti pinjaman atas dasar kepercayaan. Nah, credo itu sebenarnya berasal dari bahasa Arab, yaitu qarada, yang dalam pengertian fikih berarti meminjamkan uang atas dasar kepercayaan. Kemudian selanjutnya itu ada teori invisible hand yang dikemukakan oleh Adam Smith, diduga juga keras berasal dari teori Islam. Nah, menurut teori ini pasar akan diatur oleh tangan-tangan yang tidak terlihat. Harga barang tidak boleh ditetapkan oleh pemerintah karena itu tergantung pada hukum supply and demand. Nah, kemudian yang keempat itu pada tahun 774 Masehi dicetlah koin emas yang merupakan kopi langsung dari dinar Islam, termasuk tulisan Arabnya. Semua tulisan di koin uang logam itu adalah tulisan Arab kecuali pada satu sisi tertulis Ofarex. Hal tersebut menunjukkan bahwa dinar Islam pada saat itu merupakan mata uang terkuat di dunia. Nah, selain itu perekonomian Islam juga lebih maju dibandingkan perekonomian Eropa. Dan perdagangan internasional Muslim telah menjangka sampai ke Eropa Barat. Nah, berikut ini merupakan gambaran koin yang dibuat pada masa Raja Ova. Nah, kemudian selanjutnya yaitu filosofi dan bentuk pemikiran ekonomi Islam. Nah, di mana Adi Warman Azwar Karim menyebutkan bagian ini istilah sosial juice yang berbeda dengan konsep charity atau donasi dalam ekonomi konvensional. Nah, menurutnya rezeki halal yang didapatkan oleh seseorang dengan jerih payah diyakini ada hak orang di dalamnya. Hal ini bukan berarti seseorang tersebut berbaik hati memberikan donasi, melainkan karena itu bukan haknya. Nah, hal ini disebabkan karena mustahil seseorang itu melakukan kegiatan ekonomi tanpa melibatkan orang lain di dalamnya. Pemikiran ekonomi Islam memiliki corak pemikiran yang khas pada zaman yang berbeda. Nah, hal ini disebabkan oleh suasana zaman ketika pemikiran itu dilontarkan. Pemikiran ekonomi Islam di masa pra-kemerdekaan dan masa Orde Lama memiliki corak yang berbeda dengan pemikiran ekonomi Islam pada masa munculnya Orde Baru. Demikian juga pemikiran ekonomi Islam itu muncul pada masa Orde Baru berbeda dengan pemikiran ekonomi Islam muncul pada pasca Orde Baru. Berakhir di zaman prakemerdekaan dan Orde Lama, pemikiran ekonomi Islam di Indonesia lebih dekat dengan ideologi kiri, hingga muncul istilah sosialisme religius, suatu istilah yang dipakai oleh Hos Tidjokominoto dan
Saifuddin Prawinegara untuk membedakan dengan sosialisme Marxis, di mana Hosni Koto dan Sirajuddin Prawinegara berupaya untuk mempertemukan gagasan-gagasan sosialisme dengan ide-ide keislaman dalam konteks Indonesia. Nah, saat ini kondisinya berbeda. Perkembangan gagasan atau pemikiran ekonomi Islam sudah mendekati tahap diskurs karena telah memasuki tahap internalisasi gagasan dan tahap regulasi dalam undang-undang, di mana peraturan pemerintah tingkat nasional dan kebijakan ekonomi pembangunan di tengah maraknya industri perbankan syariah. Pemikiran ekonomi Islam yang muncul merupakan pemikiran-pemikiran yang sedikit banyak penyangga industri tersebut, atau berupa pemikiran yang mengkritik operasional perbankan syariah yang dianggap lari dari cita-cita ekonomi Islam dan tidak ada bedanya dengan perbankan konvensional. Nah, kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tentang fase-fase pemikiran ekonomi Islam, di mana pada fase pertama, perkembangan pemikiran ekonomi yang terkait dengan masalah difokuskan pada manfaat yang akan diperoleh manusia jika manusia mengaplikasikannya dalam kehidupan berekonomi, dan sebaliknya yang terkait dengan mafsadah fokus pada kerugian yang akan ditimbulkan jika manusia mengaplikasikan dalam perekonomi. Nah, tokoh-tokoh pemikiran ekonomi Islam pada fase pertama ini itu antara lain yang diwakili oleh yang pertama Zaid bin Ali, kemudian yang selanjutnya Abu Hanifah, kemudian ada Abu Yusuf, kemudian Al-Syaibani, kemudian Abu Ubaid bin Salam, kemudian Haris bin Asad Al-Muhassid, kemudian Junaid al-Baghdad, kemudian Ibnu Miskawai, kemudian ada Al-Mawardi. Kemudian pada fase kedua, pada fase kedua yang dimulai pada abad ke-11 sampai dengan abad ke-15 Masehi, dikenal dengan fase yang cemerlang karena meninggalkan warisan intelektual yang sangat kaya. Para cendekiawan muslim di masa ini mampu menyusun suatu konsep tentang bagaimana umat melaksanakan kegiatan ekonomi yang seharusnya berlandaskan pada Al-Quran dan hadis Nabi. Pada saat ini kekuasaan Islam terbentang dari Maroko dan Spanyol di barat sana hingga India di timur telah melahirkan berbagai pusat kegiatan intelektual. Di mana tokoh-tokoh pemikiran Islam pada fase ini antara lain yang diwakili oleh yang pertama Al-Ghazali, kemudian Ibnu Tamniyah, kemudian ada Al-Saitibi, kemudian Ibnu Khaldun, kemudian yang terakhir itu Al-Makrizi. Kemudian selanjutnya yaitu pada fase ketiga. Di mana pada fase ketiga yang mulai pada tahun 1446 hingga 1932 Masehi merupakan fase tertutupnya pintu ijtihad atau independent judgment, yang mengakibatkan fase ini dikenal juga sebagai fase stagnasi, di mana pada fase ini para fuqaha menulis catatan-catatan para pendahulunya dan mengeluarkan fatwa sesuai dengan aturan standar bagi masing-masing mazhab. Namun demikian terdapat sebuah gagasan pembaruan selama 2 abad terakhir yang menyeru untuk kembali pada Al-Quran dan hadis Nabi sebagai sumber pedoman hidup. Di mana pada fase ketiga ini tokoh-tokoh pemikir ekonomi Islamnya diantaranya yaitu ada yang diwakili oleh Sahwali Allah, kemudian Jamaluddin Al-Afghani, kemudian ada Muhammad Abduh dan juga Muhammad Iqbal. Itu merupakan penjelasan saya mengenai tentang materi kedua kami, yaitu sejarah pemikiran ekonomi Islam. Sekian dari saya, Aiman Wahyudin. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.